فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke pembahasan Mutamimah, Syarah Mutamimah Al-Jurumiyah. Oh ya, Syekh Suraihi, beliau juga kemarin menghubungi, beliau minta dikirimi gambar masjid di sini. Anak bagi tahu ini kami masih ngurusi masjid. Dia katanya pengen berkunjung suatu saat, minta dikirimi gambarnya. Terus tanya gimana taklim di sini. Selain yang Syekh Juzaimi, yang Suraihi juga pengen tahu gimana di sini. 17, kita masih di 17, betul ya? Oh, baik. Oh ya, 19, betul 19. Iya. Baik. Kalau Syekhuna As-Suraihi, Mahmud Suraihi hafizahullah taala, wastilahan membahas masalah tanwin itu ya. Secara istilah tanwin adalah nunun sakinatun zaidatun talhaqu bil akhiri waslan, atau ini sudah kita baca. Yang setelahnya fa kharaja bi qaulina sakinah, maka keluar dengan perkataan kita sakinah, nun yang disukun. An-nunul ula min kullin min dhaifan, yaitu nun yang pertama dari masing-masing dari lafaz dhaifan litufaili. Baik, tenang. Tufaili ini adalah orang yang suka ikut makan tanpa dijemput. Ini tufaili. Ada kitab khusus Akhbaru Tufailiyin tentang itu. Para ulama muhaddisin memang mereka lengkap buku-bukunya, sampai buku bersanad tentang cerita para Tufailiyin. Demikian pula Al-Hafidz Ibnul Jauzi di dalam kitab beliau Al-Adqiyah ada tentang para Tufailiyin yang cerdik, bagaimana boleh menipu ulama asalkan dirinya ikut makan tanpa dijemput dan sebagainya. Sementara ulamanya malu untuk menolak, tapi juga rimas, yaitu tak suka ini orang ini sekali ada jemputan, saya yang dijemput, tapi dia begitu saya keluar rumah tahu-tahu dia sudah di luar rumah menempel ke saya. Jadi penjemput menyangka dia teman saya, padahal enggak. Itu banyak cerita seperti itu di dalam kitab-kitab para muhaddisin. Apa Biramli? Entah, tak tahu. Ini tufaili namanya di dalam masalah dalam syariat, yaitu bergaya seperti anak kecil, tak punya malu. Ya, suka minta-minta. Ya, yang suka minta-minta walaupun sudah besar, sudah ustadz, tufaili juga sebenarnya. Nah, ini istilahnya apa? Dhaifan. Nunnya di sini ini nun asli tentunya, bukan nun yang tanwin sakinah, apa itu namanya, bukan tanwin. Kemudian rokshan li murta'isil yad, orang yang tangannya gemetar dipanggil rokshan. Nunnya nun asli, tapi jarang ya kita mendapatkan seperti ini. Tapi ini sekitar contoh. Keluar dari pembahasan ini adalah nun yang asli. Kenapa dikatakan nun pertama? Karena di situ apa? Dhaifanin. Nun yang pertama itu nun asli. Adapun yang tanwin, tanwinnya ya tanwin ma'ruf. Mungkin kalau dicetakan itu tidak nampak sepertinya ya hasil cetakannya. Karena di sini cetakan tanwinnya itu warnanya merah. Itu sayangnya. Tatkala dicetak dengan cetakan sederhana ya warna merahnya tak nampak, tapi sebenarnya ada tanwin dhaifanin ya rokshanin. Jadi dari sini kita tahu mana nun yang pertama itu huruf nun, betul-betul nun. Yang setelahnya adalah tanwin. Nah, ini baru tanwin. Jadi nun yang pertama bukan tanwin. Kemudian wa biqaulina zaidatun, dengan perkataan kita zaidatun tambahan nun idzan. Baik. Yaitu apa? Di dalam ayat misalkan apa? Idzan. Nah, itu ada tanwin.
Nah, itu nunnya adalah tambahan karena asalnya apa? Idza kana kadzalik. Nunnya nun iwad ini adalah zaidah. Maktubatun bil alifi wan nun. Alifi wan nun. Ini apabila ditulis dengan apa? Alif dengan nun. Tapi bagaimana kita akan mengatakan alif au nun? Betul, alif au nun. Ini yang tertulis di sini pakai alif. Idzan ada tanwin, setelah tanwin ada alif di situ. Dan terkadang dia kalau di depan itu bukan memakai tanwin dan bukan memakai alif, tapi memakai nun. Betul-betul alif di kasrah, zal di fathah, kemudian nun disukun. Idzan betul-betul apa? Ada nun. Nah, ini pembahasan dalam masalah itu apa namanya ini? Ini sebenarnya pembahasannya ada di dalam qiraah wal kitabah, dalam pembahasan kitabah. Ini dibahas dulu di dalam kitab, yaitu tentang cara kitabah, cara penulisan Arab. Kalau di tengah idzan itu pakai alif seperti itu, idzan dan tanwin, alif dengan tanwin. Tapi kalau di depan dia memakai nun yang disukun. Masalah ini sekitar peraturan. Tanwin itu itu sudah dibahas di atas. Yang namanya tanwin adalah yaitu suara nun yang disukun itu. Wa biqaulina talhaqu bil akhar, yang kami maksudkan keluar ya. Ya, keluar dari pembahasan kami, keluar dari pembahasan itu adalah tadi idzan tadi itu. Kemudian keluar dengan perkataan kami talhaqu bil akhar, yaitu nun yang bergabung dengan huruf lainnya. Keluar dari ini apa? Nun ingkasaro wa mungkasirun misalkan. Ini nunnya bukan nun tanwin, jelas. Karena nun tanwin pasti di akhir. Wa nun idzan aidan li'annaha, demikian pula nun pada idzan apabila betul-betul kita buat ada nun. Idzan nunnya disukun. Li'annaha nafsul akhar, karena dia sama dengan yang lain. La lahiqatun lahu, yaitu dia bukan disusulkan kepada lafaz tadi. Jadi memang dia adalah nafsul akhar, yaitu memang dia adalah betul-betul satu kata dengan lafaz-lafaz yang sebelumnya. Seperti apa? Inkasara, ini nunnya bukan berupa nun yang disusulkan di akhir, tapi memang dia adalah satu kata, betul-betul satu kesatuan. Demikian pula mungkasirun dan sebagainya. Kemudian wa biqaulina la khatton wa waqfan, waqaf. Keluar dengan perkataan kita ini nunai at-tarannum wal ghali. Alam, untuk yang ghali tak tahu. Maksudnya adalah di sini seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu kalau ditulis itu nunnya tidak nampak, tapi kalau diucapkan jelas nampak kan, yaitu ada tanwin di situ. Idzal la minadz zalimin, idzan la. Nah, jelas dia nunnya itu tidak nampak. Secara khat dia tidak ada secara tulisan, tetapi secara pengucapan ada. Hanya saja kita bilang ada, tapi nunnya sudah langsung diidghamkan dengan lam. Idzan la menjadi apa? Idzal la. Secara khat tidak nampak, tapi secara pengucapan ada dia. Ungdzur ma'nahuma minal kawakib, disuruh melihat kawakib. Kemudian wa biqaulina li ghairi taukid, kemudian keluar dengan perkataan kita bukan karena taukid. Nun nahwu, yaitu nun seperti qaulihi ta'ala la nasfa'an, walaupun setelahnya la nasfa'an bin nasiyah, tapi ini kalau tak ada ba berarti apa? La nasfa'an. Baik, apakah nun yang paling akhir itu nun tanwin dalam artian tanwin yang ma'ruf? Bukan, dia nun taukid, bukan nun tanwin, tapi dia nun taukid. Walaupun nampak seperti ada tanwin di situ, tapi dia nun taukid, bukan nun tanwin. Kemudian wa amma bin nisbati liqaulina waslan,
Adapun dari sisi perkataan kami secara bersambung, lam yakhruj bihi syai', tidak keluar dengannya sesuatu yang lain. Innama huwa libayanil waqi', ini hanyalah untuk menerangkan kenyataannya, yaitu apa? Apabila bersambung macam tadi, idzalla, itu memang ada tanwin di situ. Baik. Idzan ana qa'im. Kalau sekedar berhenti pada idzan, tak mungkin kita baca idzan, tapi idza. Idza. Tetapi kalau kita sambung wasl, maka nampak ada tanwin. Idzan ana qa'im. Jika demikian saya akan berdiri. Nah, ada tanwinnya itu. La lil ihtiras. Jadi saya mengatakan waslan ini sekedar menjelaskan kenyataannya. Kenyataannya kalau disambung memang muncul tanwinnya itu. Bukan untuk berjaga-jaga, kata beliau. Kemudian alamat isim yang berikutnya, ar-rabi'ah, alamat keempat, dukhulul alif wal lam, yaitu al. Yaitu bukan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan lain. Kata beliau tak ada kemungkinan apa-apa. Ini sekitar menjelaskan aja. Yaitu wasl. Apa makna wasl? Yaitu suatu lafadz bergabung dengan lafadz yang lain. Nah, lafadz yang pertama ada tanwin, kemudian berjumpa lafadz yang lain, nunnya itu nampak dia. Tanwinnya itu nampak. Ini namanya wasl. Jadi memang kenyataannya seperti itu, kata beliau. Jadi saya mengatakan waslan ini bukan sebagai berjaga-jaga kecuali begini-begini, bukan. Tapi memang kenyataannya kalau secara wasl akan nampak tanwinnya itu. Seperti misalkan apa? Kalau tertulis jim, nun, dan apa yang sering contoh dalam Quran, jim, nun dengan tak marbutoh. Kalau hanya satu lafaz kita baca apa? Jannah. Tapi kalau dia wasl bersambung dengan lafaz setelahnya, misalkan tajri, akan nampak tanwinnya jannatin tajri. Nah, jannatin tajri misalkan. Jadi tanwinnya nampak. Tapi seandainya tidak disambung, yaitu hanya satu lafaz, satu kata, misalnya tanwinnya tak nampak. Karena apa? Langsung tak marbutohnya berubah jadi hak, jannah misalkan. Atau apa? Narun. Kalau berhenti sekedar satu lafaz, nar, tak nampak dia. Tak nampak tanwin, nar. Hatta walaupun misalkan narnya itu kita nasokkan, naro, tak ada tanwin. Tapi apabila dia disambung dengan lafaz yang lain, nampak tanwinnya. Apa itu? Narun, hamiyah. Nampak tanwinnya di situ, narun. Baik. Dan seterusnya, misalkan seperti itu. Itu kalau pakai qiraah Warsh Qalun Duri memang qawariron. Tapi kalau qiraah kita tak ada, dia mamnu minas sharaf, tak ada tanwin dia. Iya, qawarir, qawariro, tak ada tanwin di situ. Untuk qiraah kita, kalau qiraah lain ada tanwin. Kalau berarti qawarir. Iya, qawarir. Betul. Tak ada tanwin. Kalau untuk qiraah kita, qawarir tak ada tanwinnya. Ada kaitan dengan bacaan Al-Quran. Apa itu? Dengan pembacaan Al-Quran. Oh, ya jelas memang bahasa Arab tujuannya adalah untuk melayani Quran wa sunnah memang. Baik. Kita lanjutkan sedikit dulu. Alamat isim yang keempat masuknya al. Fima yumkinu dukhuluha alaih, yaitu di dalam lafaz-lafaz isim-isim minal asma, isim-isim yang memang mungkin dimasuki al, karena boleh jadi ada yang tak mungkin dimasuki al tambahan tentunya, bukan al asli. Wa yu'khadhu min qawlihi dukhul, diambil dari ucapan si penulis dukhul masuk, annahu laisa min alamatil isim al asliyah. Al asliyah yaitu yang betul-betul sudah ada di dalam isim itu sendiri, suatu isim, suatu lafaz, maka ini tidak masuk di situ, bukan termasuk alamat. Fa innaha takunu fil isim ka aladul khisam min qaulihi ta'ala wa huwa aladul khisam. Baik, alat alif, lam, dal musyaddadah. Apakah alif dan lamnya ini masuk dalam pembahasan kita? Alamat isim bukan? Tak, dia bukan alamat isim, dia bukan tambahan.
Dia betul-betul asli. Memang dia dari apa? Dari wazan af'alu. Dari apa? Ladud. Nah, kemudian ada wazan af'alu. Jadi alif dan lamnya ini asli di lafaz itu, bukan al yang ma'ruf sebagai apa? Tambahan untuk menjadi alamat isim. Kecuali yang setelahnya al-khisam. Nah, memang alnya di sini tambahan, dia alamat isim dia. Ada al di situ. Seandainya alnya dihilangkan jadi apa? Khisamin. Baik. Wa fi af'al, fil af'al. Demikian pula al yang muncul dalam fi'il, ini jelas bukan alamat isim. Ka alqa, melemparkan. Min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wa alqa fil ardi rawasi, dan Allah melemparkan ke bumi gunung-gunung yang tinggi menjulang. Rawasi, gunung yang tinggi menjulang. Nah, alqa, alanya jelas apa? Ini asli dia, asli dalam artian bukan alamat isim. Allah lebih tahu bagaimana prosesnya, tapi itu pasti betul di masa entah berapa juta tahun yang lalu. Baik. Nah, dari sini kita tahu orang-orang sufi yang berlebihan di Indonesia, nggak tahu di tempat lain, mungkin yang Indonesia pun adoption dari yang lain. Ini memang mereka lancang mempermainkan bahasa demi hawa nafsu. Sebentar, bukan yang di Indonesia, yang Yaman. Nah, yang Yaman kali ini Yaman aja lah, jangan Indonesia. Kasihan Indonesia tuh banyak bencana. Ya itu apa? Berarti bukan, ya sebagiannya sufi, sebagian Syiah. Tatkala ditanya, kenapa engkau makan kot memabukkan? Mereka bilang, oh ada dalilnya. Firman Allah Ta'ala, wa alqat ma fiha wa takhallat. Nah, ada alqat, ada itu kot. Nah, ini menipu karena apa? Alnya di situ al asliyah, dia fi'il bukan isim. Bukan al kemudian kot. Itu menipu namanya. Ini fi'il al-qad, yaitu apa? Bumi melemparkan apa yang ada di dalamnya, kemudian dia kosong di hari kiamat itu. Semua yang di perutnya dilemparkan keluar. Jadi ini bukan sedang membahas tanaman yang memabukkan itu sama sekali. Baik. Iya, jelas tersesat itu, mempermainkan Quran. Baik, kemudian alha, nah, itu juga alnya di sini bukan alamat isim karena ini adalah asli. Ya, asli dalam artian ini adalah sebuah fi'il. Ada di dalam fi'il. Min qaulihi ta'ala alhaakumut takatsur. Sikap berbanyak-banyak itu telah melalaikan kalian. Fala dalalata li al ala ismiyati syai'in min dzalik, maka al yang di situ alhaakum itu tidak menunjukkan ismiyah dari lafaz itu sedikit pun. Ya, karena ini tidak sedang membahas isim sama sekali. Ini alha, ini betul-betul sebuah fi'il. Baik, bukan tambahan yang ma'ruf al di situ. Ilahuna wallahu a'lam. Atau kita habiskan ya al di sini, kita habiskan kok. Wa qauluhu al alifu wal lam yu'abbaru anha bi al. Iya, sebagian mengatakan alif lam dua huruf, sebagian mengatakan al, dan itu aja. Wa huwa aula, dan itu yang lebih layak. Kita tidak mengatakan alif wal lam, tapi al, dan itu aja. Langsung bilang al. Bi adati ta'rif, sebagai apa? Sebagai alat untuk memperkenalkan, membuat jadi makrifah. Semula kitabun, kemudian dibuat jadi al, at-ta'rif, al-kitabu, kitab ini. Wa huwa ahsan, dan ini lebih bagus. Kita katakan ada tuh ta'rif, alat membuat definisi, membuat jadi makrifah, ya, untuk membuat jadi makrifah. Wa itlaquhu syamilun li al bi aqsamiha. Itlaquh, penyebutan al di sini mencakup seluruh jenis-jenis al. Al tambahan yang ma'ruf untuk isim tapi ya tentunya. Yaitu apa? Al ma'rifah, yaitu al ta'rif. Ka ar-rajuli. Nah, al di situ sebagai apa? Ta'rif, membuat orang yaitu apa? Menjadi ma'rifah. Semula rajulun itu umum. Kemudian ar-rajulu itu khusus. Wa zaidah, dan al yang zaidah ka al-Yazid, seperti juga apa? Al-Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib misalkan, Al-Harith, nah itu alnya zaidah. Wal mausulah ka ad-dharib, nah, ini pembahasannya akan diakhirkan. Al-mausulah, ad-dharib, kembali kepada mana Pak? Alladzi yadribu, ini jelas tidak dibahas sekarang. Wal madrub, yaitu apa? Alladzi yudrabu, nah, ini alnya ini al-mausulah, bermakna alladzi.
Wa sayati bayanuha, akan datang penjelasannya insyaallah. Makanya diakhirkan aja. Tapi intinya ad-dharib kalau alnya al-mausulah bukan al-ta'rifiyah, artinya alladzi yadribu. Jadi ad-dharib alnya bukan ta'rifiyah tapi alladzi yadribu. Bila kita tahu kapan kita mengetahui alnya ini al-ta'rifiyah dengan ini al-mausulah, pembahasannya jelas bukan sekarang, akan diakhirkan oleh beliau agar tidak memberatkan. Baik. Iya, karena bentuknya sama kan, ad-dharib. Ad-dharib yaitu si pemukul yang itu. Nah, itu ta'rifiyah. Sementara yang diinginkan sekarang bukan, tapi al-mausulah bermakna alladzi yadribu. Disingkat jadi ad-dharibu. Pembahasannya wajib untuk tidak sekarang. Wallahu a'lam.